Halo semuanya, selamat datang di channel Filmmaker KW. Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Sekarang Filmmaker KW akan merangkum alur cerita dari film garapan Netflix yang berjudul The Outsider. Film ini diperankan oleh si Joker yang main di film Suicide Squad, yaitu Jared Leto. Dan juga aktor-aktor Jepang yang lainnya, ya kebanyakan aktor Jepang sih, karena mengingat film ini tuh berlatar belakangkan geng kriminal Yakuza yang terkenal itu. Ya tanpa banyak bacot dan ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur cerita dari film The Outsider ini. Cus! Di awal scene film ini diperlihatkan seorang pria bule Amerika yang sedang membersihkan toilet di sebuah penjara di Jepang. Lalu terlihat orang-orang bertato keluar dari sebuah pemandian di toilet itu. Karena bule ini penasaran, dia pun masuk ke pemandian itu dan terlihat seseorang yang tergantung. Lantas bule itu pun memanggil sipir di penjara itu. Namun bule ini bersama orang tergantung ini malah diseret oleh sipir di situ. Dan ternyata pria tergantung itu dia ini berpura-pura untuk bunuh diri supaya dibawa ke rumah sakit dan memberikan sebuah surat kepada seseorang. Kemudian kedua orang itu pun dimasukkan ke ruang isolasi. Setelah di penjara, mereka pun berkenalan dan orang yang tergantung itu bernama Kiyoshi dan si bule Amerika ini bernama Nick. Lalu Kiyoshi ini meminta bantuan kepada Nick. Kiyoshi ini akan kembali lagi berpura-pura bunuh diri supaya bisa bertemu saudaranya ketika di rumah sakit. Setelah itu di pemandian, orang-orang di situ memandang sinis Nick yang merupakan satu-satunya orang kulit putih. Kemudian Kiyoshi ini menyayat perutnya sendiri dan menyuruh Nick untuk langsung memanggil sipir. Singkat cerita, Nick ini keluar dari penjara, lalu disambut oleh orang-orang suruhan dari Kiyoshi. Dan di situ pun diperlihatkan tahun 1954 di Osaka, Jepang. Setelah 9 tahun Jepang takluk oleh Amerika. Setelah itu, Nick pun bertemu dengan Kiyoshi dan anggota Yakuza. Lalu di situ pun ada seorang anggota Yakuza bernama Orochi meminta Nick untuk menyelesaikan satu masalah bersama salah satu orang Amerika. Dan juga di film ini kita bisa melihat suasana Jepang masa perbaikan setelah kena bom atom sebelum teknologi menjadi edan di negara ini. Keesokan harinya, Nick bersama Kiyoshi pergi untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian di situ pun si orang Amerika ini malah mengolok-olok orang dan tradisi Jepang. Lantas Nick yang sudah terlanjur muak, dia pun membunuh si orang ini dengan sadis. Kemudian Nick diajak untuk berkumpul di klub malam dan di situ pun terlihat bicis-bicis di belakang Nick. Bahayul. Aing sensor. Kemudian ada segerombolan orang dari keluarga Seizu yang merupakan musuh dari keluarga Shiromatsu. Dan keluarga Seizu pun di situ sedikit panas mengingat gudang yang tadi yang sudah direbut oleh Nick ada di tangan keluarga Shiromatsu. Karena si Geblek ini memprovokasi terus, si Nick pun memukul si Geblek dengan botol dan hampir terjadi perang di situ. Setelah itu, Kiyoshi ini memberikan Nick sebuah apartemen dan mengajaknya untuk bergabung dengan Yakuza. Kemudian, Kiyoshi memperlihatkan kepada Nick bahwa keluarga Shiromatsu di Osaka ini sangat berkuasa dengan mengancam seorang pemilik judi untuk menyebutkan nama Shiromatsu. Anjrit, lucu banget di sini ini. Kemudian Orochi menanyakan kepada Kiyoshi mengapa Nick ini masih di sini dan kita bisa melihat Orochi ini sedikit tidak senang dengan kehadiran Nick. Lalu terlihat Kiyoshi berbicara dengan seseorang wanita yang merupakan adiknya sendiri yang bernama Miu. Kiyoshi ini sedikit tidak senang dengan keberadaan Miu di malam itu, mengingat Shiromatsu ini sedang sedikit panas dengan Seizu. Lalu Kiyoshi pun menyuruh Nick untuk mengantarkan adiknya itu pulang. Ketika sampai di rumah, Miu bersama Nick ini sedikit baper gitu loh. Dan terjadilah kolaborasi, aka pengecerotan. Tanpa mereka sadari, di luar ini ada si Orochi yang memperhatikan mereka. Setelah itu, Kiyoshi mengatakan bahwa tentara Amerika akan meninggalkan Jepang dan akan menjual sebagian senjata yang mereka bawa. Lalu Kiyoshi pun meminta Nick untuk membawa uang dan senjata sisa Amerika itu.
tanpa sepengetahuan pasukan Amerika itu sendiri. Dan Kiyoshi pun menyatakan kalau misi ini sukses, Nick akan dipandang di keluarga Shiromatsu. Lalu terlihat Geblek yang mengira Nick akan membeli senjata itu. Karena Nick tidak membawa uang, di situ pun Geblek menyuruh untuk menembak Nick. Namun Nick ini terlalu pro, Nick malah membalikan senjata itu dan membunuh 2 orang di situ. Lalu Nick menanyakan senjata itu kepada 2 orang yang tersisa. 2 orang sandranya itu tidak tahu di mana senjata itu disimpan oleh si Geblek. Setelah itu terlihat ketua dari keluarga Shiromatsu yang bernama Akihiro Shiromatsu. Karena kegagalan mereka berdua yang membunuh 2 orang dari Seizu, Nick dan Kiyoshi pun harus rela kehilangan 2 jarinya sesuai tradisi Yakuza. Lalu Orochi pun memberitahu Kiyoshi tentang pengecerotan antara Nick dan Miu. Kemudian terlihat wakil dari keluarga Shiromatsu, kita panggil aja Jabrix, menemui seseorang lalu memberikan jari Nick dan Kiyoshi. Dan orang ini adalah Seizu, ketua dari keluarga Seizu. Kemudian Shiromatsu mengajak Nick ke hutan, lalu Shiromatsu pun menjadikan Nick sebagai anak angkatnya, sama dengan Kiyoshi dan juga Orochi. Dan terlihat di sini Orochi yang memang dari awal sudah benci terhadap Nick dan semakin sinis terhadap Nick melihatnya. Setelah itu, Kiyoshi ini tidak ingin Nick berpacaran lagi bersama Miu karena menurut Kiyoshi, Yakuza ini tidak bisa mencintai siapapun, alias keras. Namanya juga cinta ya, tetap saja Nick ini bertemu Miu sekaligus Nick mentato tubuhnya. Kemudian diperlihatkan rentetan kesuksesan Nick di Yakuza. Dan juga scene ini ada adegan Yakuza mandi bersama bicis-bicis bos. Dan ingat, tidak disensor anjrit. Kemudian ada perwakilan Seizu menemui Shiromatsu untuk membeli saham gudang-gudang yang ada di Osaka dan menjadikan anak dari perusahaan Amerika Serikat. Namun Shiromatsu lebih mementingkan kehormatannya dibandingkan dengan uang. Setelah itu, Orochi ini mengatakan kepada Nick bahwa dia ini sudah bersama Kiyoshi sejak kecil. Karena Orochi sedang mabuk dan juga iri melihat kesuksesan Nick, dia pun mengatakan kepada Nick bahwa Nick ini hanya orang asing. Untung saja disituin Nick ini menjaga nafsunya. Kemudian Orochi ini bertemu dengan Miu, di situ pun terungkap bahwa Miu ini mantan kekasih dari Orochi. Dan Orochi pun memaksa Miu untuk kolaborasi, pengecerotan bersamanya. Namun Orochi ini melihat ke kaca di depannya dan dia pun pergi. Setelah itu terlihat Shiromatsu bertemu dengan Seizu. Di situ pun Shiromatsu membandingkan dia bersama ayahnya dulu. Menurut Shiromatsu, Seizu ini beda dengan ayahnya yang sangat menjunjung tinggi hormat. Lalu Seizu meminta untuk menjual saham-saham Shiromatsu itu, dan Seizu pun akan menjamin keluarga Shiromatsu untuk bergabung bersama klan Seizu. Namun kembali lagi, Shiromatsu ini sangat menjunjung tinggi kehormatannya. Shiromatsu pun menolaknya. Kemudian ketika Kiyoshi dan Nick dan teman-teman sedang berjalan, tiba-tiba Nick ini dipanggil oleh seorang tentara Amerika yang bernama Pauli. Dan di sini pun terungkap bahwa Nick ini sebelum dipenjara, dia ini adalah kapten dari tentara Amerika ketika Amerika Serikat melawan Jepang. Dan Nick pun mengajak Pauli untuk mampir sejenak di apartemennya, sekaligus ya bincang-bincang manja gitu loh. Lalu Nick menawarkan Pauli whisky. Karena Nick ini tidak ingin ada yang tahu soal identitasnya, tiba-tiba Pauli ini malah dikurbanin sama dia, anjrit. Setelah itu Nick menemui Miu dan Nick pun melihat muka Miu yang bonyok sehabis ditampar oleh Orochi. Namun Miu tidak ingin mengatakan siapa yang memukulnya kepada Nick. Lalu Miu mengatakan dia ini sedang hamil anak si Nick. Lantas Nick pun merinding bulu jemari dia karena merasa takut terhadap Kiyoshi telah menghamili adiknya. Namun Nick ini orangnya itu gentleman gitu loh. Dia langsung berkata kepada Kiyoshi bahwa Miu ini sedang hamil anaknya sendiri. Kemudian Kiyoshi memberikan katana kepada Nick dan Kiyoshi pun mengatakan katana itu pemberian dari mendiang ayahnya. Lalu Kiyoshi mengamanatkan Miu supaya dia jaga. Setelah itu terlihat Pauli ini dikubur oleh Nick dan juga Kiyoshi. Kemudian terlihat Orochi yang mengatakan kepada Seizu bahwa keluarga Shiromatsu tidak akan lama lagi akan hancur. Kita bisa mengambil kesimpulan lagi
sah si Orochi ini pengkhianat gitu loh. Scene pun berpindah kepada Shiromatsu. Di situ terlihat Shiromatsu pergi ke sebuah toko jas. Ketika Shiromatsu ini sedang di dalam kamar pas, Nick ini merasa curiga dan kecurigaan Nick itu pun tidak bisa terelakkan. Nick melihat Shiromatsu yang sedang ditodong pisau. Lalu mereka pun masuk mobil. Tiba-tiba datang dua orang menembak mobil itu dan Kiyoshi pun terkena tembakan itu tepat di lehernya. Kiyoshi pun mati di situ. Dan di sini pun terlihat Jabrik menjelaskan ada 5 orang yang mengkhianati. Kemudian Nick menghabisi orang-orang yang menembak Kiyoshi. Anjrit, jujur di sini badass banget. Lalu Seizo mengirim pesan kepada Shiromatsu melalui anak kecil dan Seizo mengajak Shiromatsu untuk bertemu dan menyudahi perang di antara dua keluarga itu. Setelah itu, mereka pun bertemu dan terlihat Orochi yang menghampiri Shiromatsu. Dalih-dalih marah terhadap pengkhianat si Orochi, Shiromatsu ini malah memeluknya. Namun Orochi yang laknat ini malah menusuk Shiromatsu dari belakang. Lalu Orochi pun mengajak geng Shiromatsu yang tersisa untuk bergabung dan menyuruh Nick untuk pergi dari Osaka dan meninggalkan Miu. Ketika Nick ini ingin menolong temannya yang ditembak, Nick pun terkena tembakan di kakinya. Dan terlihat daerah kekuasaan Shiromatsu digerebek oleh polisi. Kemudian Nick pergi kepada Miu dan menjelaskan bahwa Akihiro Shiromatsu, aka Shiromatsu, ketua dari keluarga Shiromatsu, sudah tidak ada dan mengajak Miu pergi dari rumahnya itu. Lalu Nick menyuruh kepada pasukan yang tersisa untuk menjaga Miu. Lalu Nick pun pergi balas dendam ke dojo Seizu. Ketika Nick masuk, di sini pun Nick meminta kepada Seizu untuk berduel dengan Orochi. Namun Orochi ini tidak mau melawan Nick karena kembali lagi sikap rasis si Orochi ini muncul. Orochi mengatakan bahwa Nick ini orang luar tidak cocok menjadi Yakuza. Tanpa Orochi sadari, di situ pun Nick menebaskan pedang Orochi sendiri dengan sangat cepat. Setelah membunuh Orochi, Seizu pun menyuruh Nick untuk pergi. Dan terlihat Nick pergi menemui Miu bersama seluruh anggota Shiromatsu yang tersisa. Dan film pun ending. Ya, jadi film ini menurut gue absolutely seru, boy. Ya, buat kalian yang suka banget film action crime, ini cocok banget jujur. Jadi rekomen banget buat kalian tonton. Dan ingat kembali lagi ini hanyalah spoiler, oke? Aka alur cerita doang, boy. Ya, dan terima kasih udah nonton video kali ini. Ya, mau subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. Yang jelas kalian stay tune terus di Filmmaker KW, oke? See you next time. Goodbye.